Pengertian bakat khusus menurut para ahli. Pertama, Utami Munandar. Menurutnya, bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan dan potensi yang masih harus dikembangkan serta dilatih agar dapat terwujud. Kedua, Guilford. Ia menyatakan bahwa bakat bertalian dengan kecakapan untuk melakukan sesuatu. Ketiga, menurut Matot Mojo, bakat adalah suatu kemampuan manusia achievement, capacity, dan aptitude. Keempat, menurut Kubi, bakat merupakan dasar kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat merupakan interaksi dari faktor keturunan dan faktor lingkungan yang artinya potensi tersebut dibawa sejak lahir. Bakat mencakup ciri-ciri yang dapat memungkinkan bakat tersebut terrealisasi. Orang yang berbakat dalam bidang tertentu mampu mencapai prestasi tinggi sebagai perwujudan bakat dan kemampuan. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai bakat-bakat tertentu, hanya berbeda dalam jenis dan derajatnya. Ada anak yang berbakat dalam seni, ada pula yang berbakat dalam bidang olahraga. Mungkin pula dua anak mempunyai bakat yang sama dalam bidang tertentu, tetapi anak yang satu lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Yang dimaksud dengan anak berbakat ialah mereka yang mempunyai bakat dalam derajat tinggi dan unggul. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus. Pertama, faktor anak itu sendiri. Yang dimaksud dengan faktor anak itu sendiri di sini seperti minat untuk mengembangkan bakat, motivasi, dan kesulitan atau adanya masalah pribadi. Kedua, lingkungan anak. Meskipun seorang anak mempunyai bakat unggul, tapi lingkungan tempat tinggal dan tempat belajar tidak mendukung, maka bakat tersebut tidak akan berkembang dengan maksimal. Peran pendidikan dalam pengembangan bakat khusus remaja. Sekolah bisa mengirimkan formulir isian kepada orang tua murid untuk mengetahui ciri-ciri perilaku anak didik, agar sekolah dapat merencanakan pendidikan yang sesuai baginya. Sebagai contoh, orang tua diminta memberikan keterangan tentang butir-butir seperti hobi, minat, pengalaman khusus, serta cita-cita yang ingin dicapai di masa depan. Usaha guru dan orang tua dalam mengembangkan bakat khusus. Pertama, perkaya anak dengan bermacam pengalaman dan membangun motivasi belajar. Kedua, dorong anak untuk meluaskan kemampuannya. Ketiga, bersimpati atau bersama-sama melakukan kegiatan dengan anak. Keempat, berilah penghargaan atau pujian atas usaha yang dilakukan. Kelima, sediakan sarana yang memadai untuk pengembangan anak. Kesimpulan, bakat merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir. Prestasi tinggi dalam bidang tertentu merupakan perwujudan bakat dan kemampuan. Bakat khusus perlu dorongan yang maksimal agar seorang anak memiliki bakat yang benar-benar berada dalam keahliannya.